Sejak Revolusi Islam 1979, media Barat telah meremehkan kecakapan militer negara-negara Timur, gagal mengakui kemampuan strategis mereka, kemajuan teknologi, dan keberhasilan di medan perang yang telah menantang dominasi militer Barat. Pada video ini kita akan meneliti bias yang terus-menerus di media Barat mengenai kemampuan militer negara-negara Timur, khususnya sejak Revolusi Islam 1979 di Iran. Pada video ini bahwa terlepas dari narasi tentang inferioritas Timur, negara-negara seperti Iran, Tiongkok, dan India telah menunjukkan inovasi dan keberhasilan militer yang signifikan. Pada video ini juga menyelidiki asal-usul bias ini, mengaitkannya dengan pandangan orientalis dan warisan kolonialisme yang telah membentuk sikap dan penggambaran media Barat. Revolusi Iran berfungsi sebagai titik penting yang menentang harapan ini, dengan Iran muncul sebagai kekuatan regional meskipun ada sanksi dan kesulitan. Pada video ini juga menyoroti pengembangan taktik perang asimetris Iran, inovasi teknologi seperti pesawat nirawak dan sistem rudal, dan penggunaan pasukan sekutu secara strategis. Pada video ini juga mengkritik kecenderungan media Barat untuk meremehkan atau mengabaikan pencapaian militer Timur dengan mengutip contoh-contoh seperti kinerja Hizbullah melawan Israel dan keberhasilan modernisasi militer Tiongkok dan India. Kesimpulannya menyerukan evaluasi ulang terhadap narasi seputar kecakapan militer Timur yang menekankan perlunya media Barat untuk mengenali dinamika kekuatan global yang terus berubah. Media Barat secara historis menggambarkan negara-negara Timur sebagai negara yang secara militer lebih rendah, sebuah pandangan yang berakar pada orientalisme dan sikap kolonial. Revolusi Islam 1979 di Iran menandai perubahan signifikan dalam dinamika kekuatan global yang menantang gagasan superioritas militer Barat. Iran telah berhasil menggunakan peperangan asimetris dan mengembangkan teknologi militer canggih yang bertentangan dengan harapan Barat. Media Barat seringkali gagal mengakui keberhasilan militer negara-negara Timur, menghubungkan pencapaian mereka dengan dukungan eksternal daripada kemampuan mereka sendiri. Modernisasi militer Tiongkok dan India dengan kemajuan dalam rudal hypersonic, pesawat tempur siluman, dan teknologi ruang angkasa semakin meruntuhkan stereotip inferioritas militer Timur, penarikan pasukan AS dan NATO dari Afghanistan dan pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban merupakan contoh keterbatasan strategi militer Barat terhadap pasukan non-Barat. Mengakui kehebatan militer negara-negara Timur sangat penting untuk penilaian militer global dan perencanaan strategis yang akurat. Sejak Revolusi Islam 1979 di Iran, bias yang halus namun terus-menerus telah bergema di media Barat. Bias ini mencerminkan meremehkan kecakapan militer negara-negara Timur. Selama beberapa dekade, ada narasi berulang di media Barat yang menunjukkan bahwa negara-negara non-Barat, khususnya di Timur Tengah dan Asia, tidak memiliki kompetensi, strategis, dan kecanggihan militer untuk menantang atau mengungguli dominasi militer negara-negara Barat. Namun narasi ini telah menghadapi tantangan serius, terutama sejak Revolusi Iran, ketika Iran menentang harapan global dengan mempertahankan ketahanan dalam menghadapi tekanan militer, politik, dan ekonomi yang intens. Realitas urusan militer sejak 1979 menggambarkan gambaran yang sangat berbeda dari yang disajikan dalam banyak narasi Barat. Negara-negara Timur Tengah, Asia Selatan, dan Timur Jauh telah menunjukkan kemampuan strategis, kemajuan teknologi, dan keberhasilan di medan perang yang tidak hanya menantang, tetapi dalam beberapa kasus mempermalukan superioritas Barat. Pada video ini juga membahas akar bias media ini, realitas kekuatan militer Timur, dan bagaimana peristiwa sejak Revolusi Islam 1979 telah membentuk kembali dinamika kekuatan global. Untuk memahami persepsi media Barat tentang kemampuan militer Timur, pertama-tama kita harus memahami bias budaya yang lebih luas yang membentuk sikap Barat terhadap Timur. Sebuah konsep yang menjelaskan hal ini adalah orientalisme, istilah yang dipopulerkan oleh Edward Said dalam bukunya tahun 1978. Orientalisme merupakan mengacu pada kecenderungan historis Barat untuk menggambarkan Timur sebagai negara yang terbelakang, tidak beradab, dan tidak mampu menjalankan pemerintahan yang canggih dan kecakapan militer yang dibanggakan oleh Barat.
Warisan kolonialisme semakin memperkuat kesalahpahaman ini. Selama masa kolonial, kekuatan Barat menduduki wilayah yang sangat luas di timur, sehingga membangun gagasan tentang keunggulan inheren dalam teknologi, tata kelola, dan strategi militer. Keunggulan ini seringkali diinternalisasikan dalam media, akademisi, dan wacana publik yang menggambarkan negara-negara timur sebagai negara yang secara inheren lebih lemah, bergantung, dan tidak mampu melakukan inovasi militer modern. Namun, peristiwa-peristiwa setelah Revolusi Islam 1979 di Iran menunjukkan bahwa asumsi-asumsi ini sangat tidak akurat. Revolusi Islam Iran tahun 1979 merupakan momen penting, tidak hanya bagi Iran tetapi juga bagi arena geopolitik global. Penggulingan sah yang didukung Barat oleh Iran dan pembentukan Republik Islam di bawah Ayatullah Khomeini merupakan peristiwa monumental yang menimbulkan guncangan dan kesurupan di seluruh Barat. Saat itu banyak analis Barat memandang pemerintahan baru Iran sebagai kekuatan yang kacau dan tidak terorganisir, yang akan runtuh jika mendapat tekanan. Gagasan bahwa teokrasi Islam dapat membangun militer yang tangguh atau menahan tekanan eksternal tidak terpikirkan oleh banyak orang di kalangan elit Barat. Namun beberapa dekade berikutnya memperlihatkan kecakapan militer dan strategis Iran dalam aksinya. Meskipun menghadapi perang brutal dengan Irak 1980 hingga 1988, sanksi internasional dan isolasi, Iran muncul tidak hanya sebagai negara yang berfungsi, tetapi juga sebagai kekuatan regional utama dengan pengaruh militer dan politik yang signifikan di seluruh Timur Tengah. Republik Islam menunjukkan kemampuannya untuk mengembangkan kemampuan militer dalam menghadapi kesulitan yang luar biasa, menandai perubahan tajam dari narasi kelemahan khas Barat. Prestasi militer Iran yang paling menonjol sejak 1979 adalah penerapan perang asimetris, sebuah strategi yang memanfaatkan taktik tidak konvensional untuk mengimbangi teknologi dan sumber daya yang lebih unggul dari musuh yang lebih kuat. Iran telah berinvestasi besar-besaran pada pasukan sekutu, membantu dan mendapatkan bantuan dari kelompok-kelompok seperti Hizbullah, Houthi, dan berbagai milisi di seluruh Irak dan Suriah untuk menggunakan pengaruhnya tanpa perlu konfrontasi langsung. Strategi ini terbukti sangat berhasil, terutama di Suriah, di mana Iran telah mendukung pemerintahan Assad melawan kelompok oposisi yang didukung Barat, dan di Irak, di mana pengaruh Iran telah tumbuh secara signifikan sejak invasi AS pada tahun 2003. Selain itu, Iran telah membuat kemajuan besar dalam teknologi militer. Program pesawat nirawaknya khususnya telah menjadi sumber kebanggaan bagi militer Iran dan telah menjadi perhatian bagi para analis Barat. Pada tahun 2019, Iran berhasil menjatuhkan pesawat nirawak RQ-4 Global Hawk milik AS dengan menggunakan sistem rudal yang dikembangkan di dalam negeri. Suatu prestasi yang mengejutkan para pakar militer di seluruh dunia. Selain itu, pengembangan rudal berpemandu presisi oleh Iran dan kemampuannya untuk melakukan serangan cyber yang canggih mencerminkan tingkat inovasi militer yang menantang anggapan lama tentang keunggulan Barat. Meskipun ada kemajuan ini, liputan media Barat seringkali meremehkan atau mengabaikan sepenuhnya prestasi militer negara-negara Timur, terutama ketika prestasi tersebut menantang kepentingan geopolitik Barat. Misalnya keberhasilan operasi milisi yang didukung Iran di Irak atau kecakapan teknologi sistem rudal Iran seringkali dianggap sebagai anomali atau dikaitkan dengan dukungan eksternal dari negara-negara seperti Rusia atau Cina. Narasi ini menunjukkan bahwa negara-negara Timur tidak dapat mencapai keberhasilan militer sendiri yang selanjutnya memperkuat stereotip yang sudah ketinggalan zaman. Contoh lain dapat ditemukan dalam kasus Hizbullah. Milisi yang bersekutu dengan Iran tersebut memberikan pukulan telak bagi militer Israel selama Perang Lebanon 2006. Meskipun kalah jauh dalam persenjataan, penggunaan taktik gerilya dan teknologi rudal yang canggih oleh Hizbullah memaksa gencatan senjata dini dan merusak reputasi pasukan pendudukan Israel atau IOF yang telah lama dianggap sebagai salah satu pasukan militer paling tangguh di dunia. Namun, media Barat seringkali menggambarkan konflik ini dalam konteks pengangkangan diri atau kesalahan operasional Israel, bukan kompetensi strategis Hizbullah. Iran bukan satu-satunya kekuatan timur yang menunjukkan kehebatan militer yang menantang dominasi Barat. Cina dan India, dua negara terbesar dan terpadat di dunia,
telah melaksanakan program modernisasi militer cepat yang telah mengubah keseimbangan militer global. Khususnya Tiongkok telah berinvestasi besar dalam teknologi militer mutakhir, termasuk pengembangan rudal hypersonic, pesawat tempur siluman, dan kapal induk. Pada tahun 2021, Tiongkok menguji coba rudal hypersonic yang mengejutkan pejabat militer AS. Rudal ini menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki kemampuan yang jauh melampaui perkiraan sebelumnya, sehingga mengubah keseimbangan kekuatan di Pasifik. India juga telah meningkatkan kekuatan militernya. Negara ini telah mengembangkan penangkal nuklirnya sendiri, teknologi luar angkasa yang canggih, dan baru-baru ini memperoleh jet tempur canggih seperti Dassault Rafale. Lebih jauh lagi, militer India telah menunjukkan ketahanan dan kompetensi yang luar biasa di berbagai zona perang, dari wilayah Kashmir yang diseletakan hingga bentrokan perbatasannya dengan Cina di Himalaya. Kemajuan kedua negara itu bertentangan dengan stereotip tentang inferioritas militer yang sering diabadikan oleh media barat. Negara-negara ini tidak hanya menyamai, tetapi dalam beberapa kasus melampaui kemampuan teknologi dan strategis negara-negara barat. Dalam beberapa tahun terakhir, meremehkan kekuatan militer timur telah menyebabkan beberapa kejadian di mana pasukan militer barat lengah atau langsung kalah. Contoh paling menonjol dari hal ini terjadi di Afghanistan, di mana pasukan AS dan NATO mundur pada tahun 2021 setelah hampir 2 dekade konflik. Runtuhnya pemerintahan Afghanistan yang didukung AS dan kembalinya Taliban di tampuk kekuasaan merupakan pukulan yang memalukan bagi prestis militer barat. Meskipun telah menjalani pelatihan, investasi finansial, dan dukungan militer selama bertahun-tahun, AS tidak dapat mencegah Taliban yang sering digambarkan sebagai pasukan gerilya yang tidak canggih untuk merebut kekuasaan. Ini merupakan pengingat yang jelas bahwa superioritas militer barat yang konvensional tidak cukup untuk mengamankan kemenangan jangka panjang, terutama ketika berhadapan dengan strategi dan tekad non-barat. Pelajaran dari Afghanistan tidak hanya itu saja. Negara-negara barat juga menghadapi kemunduran serupa di Irak, Suriah, dan bahkan di beberapa bagian Afrika, di mana pasukan lokal dan milisi yang didukung timur secara konsisten mengungguli rekan-rekan mereka yang dilatih di barat. Gagasan bahwa negara-negara timur tidak mampu melakukan inovasi dan keberhasilan militer tidak hanya ketinggalan zaman, tetapi juga menyesatkan. Sejak revolusi Iran 1979, negara-negara timur secara konsisten menunjukkan kecakapan militer yang menantang dan terkadang mempermalukan dominasi barat. Dari penggunaan perang asimetris yang strategis oleh Iran hingga modernisasi militer yang cepat oleh Cina dan India, Timur telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan yang tangguh di arena militer global. Sudah saatnya media barat memperbarui narasinya dan mengakui realitas keberhasilan militer Timur. Dengan terus meremehkan kekuatan Timur, Barat berisiko tidak hanya memberikan informasi yang salah kepada warganya, tetapi juga membuat kesalahan perhitungan strategis di panggung global. Dunia sudah berubah dan pemahaman kita tentang kekuatan dan kompetensi militer pun harus berubah. Perubahan narasi ini penting bukan hanya untuk memahami sejarah, tetapi juga untuk mempersiapkan masa depan. Negara-negara Timur telah berulang kali menunjukkan bahwa mereka lebih dari sekedar mampu melakukan prestasi militer yang luar biasa, dan sudah saatnya dunia memperhatikannya.